Ya, mari kita rangkapkan kedua tangan untuk memberikan penghormatan kepada Guru Agung Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ayasawa malang samutitang tadutthaya tamewa kadati ewang atidona carinang saka kamani nayanti dugating. Seperti karat yang muncul pada sebatang besi, begitu muncul menghancurkan besi itu sendiri. Demikian pula keburukan pada diri seseorang, begitu muncul menghancurkan orang itu, menyeretnya ke dalam penderitaan. Dikutip dari syair Dhammapada ayat 240. Selamat malam semuanya, Namo Buddhaya. Kembali kita punya kesempatan untuk Dhamma Class. Pada kemarin kita sudah membahas satu sutta, Adipateya Sutta, yaitu sutta tentang hal-hal yang bisa dijadikan sebagai pengawas atau otoritas atau penguasa agar kita bisa disiplin, bisa konsisten dalam pelatihan. Hari ini kita akan lanjutkan uraian mengenai satu syair Dhammapada yang sudah disampaikan tadi. Kenapa kita penting membahas yang kemarin kemudian dihubungkan ke yang sekarang? Setelah kita bisa mengawasi diri sendiri, kini tiba saatnya kita untuk melihat adakah karat-karat yang tersisa di dalam batin kita. Adakah karat di dalam hati yang bisa membuat hati kita keropos, yang bisa membuat hati kita sakit, sehingga disebut sakit hati, yang membuat kita menderita. Karena tidak ada satu makhluk pun di luar diri kita yang bisa menghancurkan paling parah selain diri kita sendiri. Jadi hari ini akan dibahas hal tersebut, bahwasannya satu, yang bisa menghancurkan kita itu bukan orang lain tetapi diri sendiri. Ketika ada karat di dalam hati, saat itu juga kita akan hancur. Dan karat di dalam hati itu berupa dua hal. Keserakahan. Dan kalau keserakahan itu tidak terpenuhi, akan berubah menjadi kebencian. Begitu keserakahan muncul, hati kita berkarat. Begitu tidak bisa dipenuhi, menjadi kebencian. Syair tadi disampaikan oleh Sang Buddha ketika beliau ada di Sawati, sehubungan dengan seorang Bante bernama Bante Tissa.
Sebagai gambaran, Banti Tisa ini berasal dari kalangan elit dulunya. Dia punya harta banyak, dia punya reputasi yang baik. Dan ketika waktunya sudah cukup untuk punya ketertarikan pada Dhamma, beliau bertabis menjadi biku secara baik-baik. Beliau latihannya keras, taat pada winaya, sehingga alih-alih untuk berkumpul di wihara kota dengan banyak hingar-bingarnya ngasih ceramah, dia enggak. Dia memilih untuk menepi ke wihara desa untuk berwasa. Jadi biku ideal lah beliau itu. Kemudian memasuki masa wasa 3 bulan, keluar masa wasa karena dia latihannya baik. Meskipun dia hidup di desa, ada umat yang punya keyakinan berdana kain untuk dijadikan jubah. Kain itu diterima dengan baik. Ya, namanya di desa, tentu kualitasnya yang sederhana, agak kasar. Jadi diceritakan di pustaka suci itu, kain itu sepanjang 8 hasta. Sangat cukup untuk membuat jubah. Dan untuk membuat jubah, selain butuh kain, butuh apa lagi? Benang. Butuh apa lagi? Jarum. Di sana tidak ada ternyata waktu itu stoknya. Sehingga mau tidak mau dia harus pulang ke rumahnya untuk mencari benang dan jarum. Di rumahnya sudah disambut oleh saudari perempuannya. Lama tidak pulang, bagaimana saudari perempuannya? Wah, sangat ramah ya, menerima dengan sangat welcome. Sambil sang kakak mencari jarum, kain yang agak kasar itu dititip ke saudari perempuannya. Pergilah sang kakak untuk cari jarum, cari benang. Ketemu kawan lamanya juga, namanya di kampung halaman. Karena tahu mau bikin jubah, kawan lamanya itu pengen bantu. Ya sudah, saya bantu. Selain saya nyumbang jarum dan benang, saya ikut bantu. Ya sudah, ayo kita ambil kainnya di rumah. Diambillah kainnya di rumah. Dipegang-pegang. Kok beda kainnya? Ini kok kainnya halus. Begitu dibuka, kok lebih lebar. Sekarang jadi 9 hasta. Sebelumnya 8 hasta. Karena dia Bante yang baik kan tahu ini bukan barangnya dia kan. Ngomong ke saudarinya, ini bukan kain saya. Kain saya itu kasar, juga tidak sepanjang ini. Kemudian saudari perempuannya cerita, enggak, itu kainmu kok. Jadi pas tadi dikasih kain, saya lihat kok kasar sekali. Sehingga saya gunting-gunting kainnya. Saya tumbuk, sehingga menjadi seperti bubur kain. Saya pintal ulang, sehingga menjadi kain yang lebih halus dan lebih lebar. Gimana perasaan seorang kakak kalau adiknya sebaik itu? Bahagia ya, senang sekali. Begitu dilihat juga kainnya halus. Ya sudah, terima kasih banyak. Kami ke wihara dulu, mau bikin jubah. Dan adik perempuannya itu tidak hanya membantu sampai sana. Dimasakin makanan kesukaan kakaknya. Dikasih ke tukang jarit temennya si Banti Tisa ini sebagai bekal. Bantinya juga ikut makan. Makanan kesukaannya dia yang dibuat sendiri oleh adik perempuannya. Gimana rasanya? Senang sekali. Kemudian dijaritlah itu kainnya yang baru dengan pola tertentu, pola Magadha seperti ini. Dicelup.
Selesai, hasilnya sangat bagus. Bagus sekali. Bahagia enggak? Bahagia sekali. Aduh, besok aku mau pakai kain ini. Kemudian jubah itu dilipat dengan baik, ditaruh di kuti di atas rak bambu. Malam-malam, entah kenapa tubuhnya Bante Tisa tidak bisa mencerna makanan dari adiknya dengan baik. Sehingga sakit perut, tidak tertolong, meninggal malam itu juga. Berita ini sampai ke telinga adik perempuannya. Nangis guling-guling katanya. Di pustaka suci ditulis demikian. Sehingga para Bante juga agak ironis ya, baru mereka happy-happy, ketemu bikin jubah sudah meninggal. Ya sudahlah, apa mau dikata, akhirnya dikebumikanlah Bante Tisa. Nah, sebagai kebiasaan Ibu Bapak, kalau ada Bante yang meninggal, dan ketika sebelum meninggal itu tidak ada yang merawat, barang-barangnya milik siapa kira-kira? Milik sangga. Jadi jubah sisa yang ada, patah yang ada, obat-obatan yang ada, kalau sebelumnya nggak ada yang merawat dia, itu jadi punyaan sangga. Boleh dibagi kan berarti jubahnya? Nah, jadi para Bante itu ngomong, karena Bante Tisa tidak ada yang merawat, mari kita bagi barang-barang beliau secara adil. Sang Buddha dengar. Tapi nggak boleh dibagi barang-barangnya Bante Tisa. Jangan dulu dibagi. Biarkan dulu barang-barangnya Bante Tisa. Termasuk jubahnya yang baru biarkan. Pada hari ke-8, baru Sang Buddha ngasih tahu. Nah sekarang boleh dah pakai barang-barangnya Bante Tisa. Kemudian para Bante bingung dong. Biasanya boleh langsung dibagi. Kok ini hari ke-8 baru boleh dibagi? Ditanya ke Sang Buddha, Bante, kok baru boleh dibagi barang-barangnya Bante Tisa? Sang Buddha menjawab, ketika Bante Tisa meninggal, dia lahir kembali sebagai kutu di jubahnya. Dan ketika kutu itu dengar, barang-barangnya mau dibagi, kutu itu teriak-teriak. Dasar para Bante, mau merampas jubah saya. Marah-marah mondar-mandir di dalam jubahnya. Seandainya jubahnya itu dibagi pada hari itu, kutu itu akan meninggal karena kebencian. Kalau meninggal karena kebencian, lahir di alam mana? Neraka. Tapi karena sudah umurnya 7 hari kutu itu, meninggal, sekarang lahir kembali di surga Tusita. Karena pelatihannya sebagai biku lurus-lurus saja. Makanya saya bagikan pada hari ke-8. Bante yang mendengar itu langsung kaget. Bisa-bisanya Bante yang latihan begitu keras bisa lahir jadi kutu gara-gara apa? Melekat pada jubah. Menurut kita itu kain biasa ya. Tapi menurut Bante Tisa, itu jubah yang ditenun sendiri oleh adik perempuannya. Dijahit sendiri oleh teman-teman baiknya. Sehingga bagi kita ya hanya kain biasa. Tapi bagi Bante Tisa, itu jubah yang istimewa. Sehingga melekat, serakah pada jubah, berpotensi lahir sebagai kutu, lahirlah dia jadi kutu. Dan ketika lahir jadi kutu, para Bante yang mau ngambil jubahnya itu, dari sisi si kutu tadi, orang baik apa orang jahat? Para Bante, orang jahat. Tapi secara winaya, boleh diambil enggak jubahnya itu? Jadi mana yang benar? Bante itu orang jahat apa orang baik?
Pernah nggak kita di luar sana mengalami hal-hal yang tidak mengenakan? Disinggung orang, dengar ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan. Menurut kita, dia orang baik apa orang jahat? Pengen balas nggak? Nah, ada quotes yang sering beredar di WhatsApp story orang-orang tuh. Quote-nya begini. Kalau orang lain baik pada saya bisa beribu kali lipat baik pada dia. Tapi kalau orang lain jahat pada saya bisa berjuta-juta kali lebih jahat dari dia. Keren nggak quotes itu? Keren ya? Seolah-olah keren. Padahal kalau dihitung-hitung, ya kalau ketemu orang baik, kita balas budi, orang baiknya masuk surga, kita juga masuk surga lebih tinggi. Kalau ketemu orang jahat bagaimana? Dia jahat pada kita masuk alam yang rendah, kita berapa kali lipat lebih jahat? Berjuta-juta kali lebih jahat, lebih rendah. Nah, masih keren nggak quotes yang tadi itu? Jadi tidak ada orang atau makhluk manapun yang bisa menghancurkan diri kita paling parah selain diri kita sendiri. Makanya Sang Buddha menyampaikan di dalam syair tadi, seperti karat yang muncul di dalam besi, langsung menghancurkan besi. Demikian pula pengotor batin, kejahatan yang muncul di dalam hati seseorang akan menghancurkan orang itu, menyeretnya ke alam menderita. Masalahnya, begitu serakah itu saking cepatnya jadi kebencian, dampaknya itu sangat lama. Ada cerita lain di Pustaka Suci. Sebagai penutup awalan Dhamma kelas ini, sebelum kita berbincang-bincang, berdiskusi. Jadi ini ada di dalam seri Wanija Jataka. Jadi pada waktu itu ada dua orang pedagang. Dia berjualan barang-barang antik. Jualan perhiasan. Pokoknya apapun yang antik-antik. Yang terbuat dari emas, terbuat dari perak, seperti itu. Dua orang ini awalnya tidak saling kenal. Tapi begitu dia sampai di kerajaan bernama Kerajaan Seri, dia mau menuju ke kota namanya Andapura, saling lihat dagangan satu sama lain. Kok dagangan kita sama? Kalau kita ke kota itu di waktu yang sama, terjadi persaingan. Sehingga mereka buat kesepakatan. Ini kita tidak boleh ke tempat yang sama dalam waktu yang sama. Kita buat kesepakatan. Siapa yang mau pergi ke sana lebih awal? Pedagang yang agak culas berpikir, kalau saya datang lebih awal, lebih besar kemungkinan lakunya daripada yang datang belakangan. Tapi pedagang yang tidak culas berpikir, tidak apa-apa dia datang lebih awal, dia buka pasar untuk saya. Jadi saya tinggal melihat dia ke arah mana saja, saya tawarkan ke sana dengan harga yang lebih masuk akal. Jadi fair ya, fair. Akhirnya pedagang yang culas duluan dia pergi menjajakan dagangannya. Sampai tiba di satu rumah yang besar, tapi tidak terawat. Ternyata itu dulu punyaan miliuner. Tapi karena suatu penyakit, hampir semua keluarganya meninggal. Hanya tersita satu nenek-nenek dan satu cucu perempuannya. Pedagang yang agak culas ini mampir ke rumah itu menjajakan dagangannya.
cucunya ini udah lama nggak beli apapun. Karena meskipun rumahnya besar, yang menjadi tulang punggung sudah pada meninggal semua sehingga agak sulit ekonominya. Tapi namanya anak-anak pengennya pernak-pernik perhiasan gitu. Dia tanya ke neneknya, "Nek, boleh ndak adik beli anting-anting, beli kalung?" Neneknya ngomong, "Kita nggak ada uang, Nak. Mau bayar pakai apa?" "Nek, kayaknya di dapur ada deh mangkok yang nggak pernah kita pakai. Boleh ndak adik ambil, adik tukar untuk ke beli perhiasan itu?" "Ya sudah, boleh, sana coba ambil mangkoknya. Nenek panggil dulu dagangnya." Dipanggil lah dagangnya. "Tolong berbaik hati pada cucu saya. Kasih pernak-pernik apa begitu yang pantas. Kami hanya punya mangkok ini." Pedagangnya lihat mangkoknya itu penuh debu sih. Sehingga dia ambil satu jarum, digores. Ini mangkok terbuat dari apa sebetulnya? Begitu digores, ternyata terbuat dari emas. Pedagang ini tahu kalau mangkok sebesar ini kemudian dilebur emasnya, itu harganya setara dengan 100.000 keping emas. Tapi dilihat, ini cucu dan nenek-nenek tidak ngerti barang. Sehingga dia pura-pura nih pedagangnya. Ditaruh di tanah, digelindingkan. Barang macam ini tidak ada harganya. 1/8 sen pun tidak dapat. Nggak bisa. Barang-barang di sini ini agak mahal. Nggak bisa. Neneknya ngomong, "Tolonglah berbaik hati untuk cucu saya." Nggak bisa. "Gini deh, saya keliling-keliling dulu. Jualan dulu ke tempat yang lain. Mana tahu mood saya baik, saya balik lagi." Pergilah pedagang itu. Keliling-keliling dia. Masih ingat ada berapa jumlah pedagang di sana? 2. Yang satunya lihat, oh dia sudah pergi. Giliran saya yang ke sana. Dia bawa gerobaknya. Cucunya itu masih pengen kan dengan perhiasan sehingga ngomong kepada neneknya, "Nek, boleh enggak ditukar lagi nih mangkoknya ke pedagang yang baru itu?" Neneknya ngomong, "Tadi katanya dengar kan, ini mangkok enggak ada harganya. Coba aja, Nek, kayaknya pedagang ini wajahnya ramah deh. Mana tahu dia bisa berbaik hati." Ya, kadang bisa tercermin loh kebaikan orang atau enggak dari raut wajahnya. "Mana tahu dia bisa ngasih, Nek, barang-barang untuk saya, Nek." Beneran lah dipanggil pedagangnya itu. "Kasihan ini cucunya mau perhiasan, enggak bisa. Kita cuma punya mangkok ini. Tolonglah kasih apa begitu buat cucu saya. Anting yang kecil aja enggak apa-apa deh, biar dia senang." Pedagang yang tidak jelas ini lihat, kan sudah digores tuh. Wah, ini mah emas ini. Kalau ditukar, dilebur, ini setara dengan berapa? Kalau soal harga memang gampang nyantol ya. 100.000. Lalu pedagang yang baik hati ini ngomong, "Wah, nggak bisa. Tuh kan bener deh, nggak bisa. Ya sudahlah, kasih apa begitu yang boleh untuk cucu saya." Bukan nggak bisa maksudnya nggak cukup. Ini saya yang nggak mampu bayar. Seluruh barang dagangan saya ini kalaupun dijual, nilainya hanya 500 keping emas. Ini harganya kalau dilebur 100.000 keping emas. Langsung kaget neneknya. "Wah, kamu pedagang yang baik. Barang rongsokan ini bisa berharga segitu jadinya. Luar biasa baik. Ya udah deh, kamu kasih apa aja ke cucu saya kasih mangkok ini." Lalu pedagangnya mikir, "Ini kalau saya kasih semua barang, saya cuma dapat mangkok. Untuk datang ke tempat ini saya harus berlayar. Ya sudah, Nek, bagaimana kalau saya kasih semua barang, saya cuma ambil 8 koin emas buat bisa nyebrang, sama timbangan saya, sama tas
agar saya bisa bawa untuk keluar. Sisanya kasih ke nenek semua barangnya. Deal ya. Happy neneknya, happy cucunya, pedagangnya juga happy. Pergilah dia. Bagaimana nasib pedagang yang culas itu? Karena jualan udah aduh susah sekali, akhirnya balik lagi. Sekarang saatnya saya ambil mangkok emas tadi. Datanglah pedagang yang culas itu. Karena mood saya sedang baik sekarang, saya kasih deh anting-anting ini untuk cucumu. Mana mangkok yang tadi? Neneknya cuma ngomong gini, tadi sudah ada pedagang yang lain ngambil mangkoknya. Saya dikasih banyak barang ini. Gimana perasaan pedagang yang culas itu? Langsung muncul kebencian. Dasar pedagang nggak tahu diuntung. Dia ngambil harta saya coba. Saking marahnya dikejar itu pedagang yang baik hati. Tapi pedagangnya sudah keburu nyebrang. Kasih tahu ke tukang perahunya, cepat pergi, cepat pergi. Jadi pedagang yang culas itu hanya bisa mengumpat, marah-marah, karena tahu harta yang potensi dia dapat itu hilang begitu saja. Muntah darah. Sambil bersumpah, sampai ke neraka pun akan saya kejar kamu. Dan betulan, pedagang itu meninggal masuk. Tahu nggak setelah kehidupan berikutnya jadi siapa pedagang itu? Dewa datang. Pedagang yang baik jadi siapa? Siddhartha. Itu salah satu awal kenapa mereka berdua terus bertemu sebagai rival. Karena serakahnya, punya intrik-intrik, menipu nenek-nenek, menipu cucu. Kemudian gagal intriknya, serakahnya tidak terpenuhi, berubah menjadi kebencian. Siapa yang membuat pedagang itu masuk neraka? Pedagang itu harta yang ilah atau dirinya sendiri? Seandainya kita bisa ke neraka gitu ya, tanya ke pedagangnya itu. Dia sayang nggak dengan dirinya sendiri sebetulnya? Sayang. Siapa yang menyeret dirinya sendiri ke neraka? Dirinya sendiri. Katanya sayang pada diri sendiri, tapi kok menyeret diri sendiri ke alam yang rendah? Karena hatinya karakter. Karena keserakahannya berubah menjadi kebencian, sehingga dia lahir di alam rendah. Maka tugas kita sederhana, Ibu Bapak. Kalau sampai muncul keserakahan, jangan sampai berubah menjadi ucapan. Jangan sampai berubah menjadi tindakan. Karena itu seperti karat yang menghancurkan hati kita. Ayah sawa malam sang hitam. Seperti karat yang muncul. Sadutaya tamewa kadati menghancurkan besi itu sendiri. Ewang adidona carinan. Saka kamani nayanti dugatin. Seperti orang yang muncul keburukan di dalam dirinya, menghancurkan dirinya sendiri, menyeretnya ke alam rendah. Ya, demikian awalan Dhamma kelas hari ini. Saya tutup dengan Sabi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Silakan sesi tanya jawab dibuka.